Ya, halo saudara, rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Kita kembali mengajukan satu video ya, tentang kelakuan-kelakuan bodoh dan dungu ya para TikToker Malaysia ini yang selalu saja menggembar-gemborkan tim nasional mereka ini hebat ya. Tetapi kita lihat sekarang ini ya, mana buktinya Malaysia ya. Di Piala Asia pun mereka tidak bisa tampil ya, karena gugur di fase grup, baik dari tim U17 sampai dengan tim seniornya, apalagi masuk ke Piala Dunia. Tapi mereka tetap saja ya, karena kita melihat di sini para tiktoker ini begitu semangat ya, menggambarkan bahwa Indonesia akan diayam-ayamkan dan segala macam. Ini kan tiktoker yang dungu dan EQ-nya rendah ya. Ini EQ orang-orang Malaysia ini di bawah standar semuanya. Kalau kita lihat dari apa yang pernah dia sajikan di media sosial, kemudian yang mengakibatkan membuat malu semua warga Malaysia, dan ada juga satu media yang uh, menyebarkan tentang adanya talent-talent di luar negeri yang kemudian mereka membuat hoax, dan ini merupakan suatu kebodohan dan kedunguan ya kalau menurut saya orang-orang Malaysia ini. Oke, kita lihat coba videonya. Cuma lolos Piala Dunia tapi tak pernah juara Piala AFF. Itulah sindiran dari salah satu media asal Malaysia usai timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia. Media Malaysia tersebut menganggap timnas U17 Indonesia belum layak ke Piala Dunia hanya gara-gara tak juara Piala AFF. Namun tampaknya media Malaysia tersebut iri mengingat Malaysia sendiri boro-boro lolos Piala Dunia, Malaysia U17 lolos ke fase grup Piala Asia U17 pun tidak. Malaya versus Ultras Garuda. Sepi ini Ultras Malaya. Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melayang sudah pun bermula. Baru-baru ni TNJ dah share dah dia punya plan untuk nak reveal balik FM dan juga skuad Harimau Melaya. TNJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses reveal Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanj Postecoglou, Peter Klamoski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. Fans dari Malaysia Jumawa kalau Indonesia bertemu Malaysia akan jadi ayam-ayaman Malaysia. Dia mengklaim kalau pelatih Malaysia yang baru akan membawa timnas Malaysia mengalahkan Indonesia. Dan ketika Indonesia ketemu Malaysia, Indonesia akan dijadikan ayam-ayaman oleh Malaysia. Benarkah begitu? Kesombongan di negara sebelah memang di luar nurul. Namun jika sekarang Indonesia sudah fokus untuk lolos Piala Dunia, Malaysia sendiri lagi berjuang untuk lolos Piala Asia. Sedangkan Indonesia sudah lolos otomatis ke Piala Asia. Sungguh ironis, Harimau Malaya. Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melayang sudah pun bermula. Baru-baru ni TNJ dah share dah dia punya plan untuk nak reveal balik FM dan juga skuad Harimau Melaya. TNJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses reveal Harimau Melaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanj Postecoglou, Peter Klamoski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Ya, saudara, itu tadi ya, tiktoker yang membahas mengenai bola di Malaysia ini yang paling ya pantas untuk kita sebut bagi mereka ini adalah tiktoker dungu ya, yang tidak mengerti tentang bola, tidak mengerti tentang naturalisasi pemain. Kemudian mereka sudah belum apa-apa sudah menggembar-gemborkan bahwa mendapatkan pemain yang bagus, bahkan mereka sudah mengancam Indonesia untuk diayam-ayamkan katanya.
Ini kan orang-orang yang bodoh sekali, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang sepak bola, yang kemudian dengan memiliki media sosial mereka langsung berkuar-kuar, yang mengakibatkan saat ini kan malu sendiri apa yang pernah dia ucapkan di media sosial, ya, ingin mengayam-ayamkan Indonesia. Yang satu lagi, Wibro itu, ya, menyatakan bahwa sebentar lagi Malaysia akan masuk Piala Dunia. Terus sebentar lagi ranking FIFA Malaysia akan di bawah 100. Ini kan nggak dipikir secara logika, ya. Sedang bagaimana kemelutnya timnas Malaysia saat ini. Kalau memang mereka banyak berbicara di kontes ASEAN tentunya, apalagi dalam Piala AFF atau juga Piala Asia mereka banyak bicara, kita mungkin masih, ya, biarlah mereka bicara demikian. Tapi kan nyatanya sampai saat ini kan tidak ada satupun dari timnas Malaysia baik usia U17 sampai nasional ini nggak ada yang berprestasi di kancah-kancah internasional. Jadi mereka itu nggak berpikir tuh seperti apa, karena memang ketololannya, karena memang bodohnya mereka itu melebihi dari orang-orang yang ada di Indonesia, ya. Orang Indonesia ini kalau saya pikir wawasannya lebih baik, ya, lebih bagus, lebih pintar, dan memang ini terbukti sampai saat ini pun orang-orang di Malaysia ini udah tertinggal jauh sama orang-orang Indonesia, ya, baik dari segi perekonomiannya, kemudian dari segi tentaranya, mereka ini ketinggalan jauh. Tapi ya memang itulah dasarnya orang-orang bodoh seperti itu, tiktoker bodoh seperti itu, yang merasa jadi dirinya paling hebat, paling bagus, padahal mereka tuh nggak seberapa jumlahnya nih. Orang-orang Melayu di Malaysia itu nggak seberapa jumlahnya. Nah, kita yang besar ini pun, ya, tim nasional kita ini sudah masuk ke Piala Dunia U17, kemudian tim seniornya sudah masuk di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Kita tuh nggak pernah membanggakan timnas kita, ya. Bahkan kita mengkritik habis-habisan timnas kita ini dengan tujuan untuk lebih meningkatkan, bukan dibangga-banggain. Ini mana baru belum ketemu Indonesia. Saya sih pengen suatu waktu mereka ini ketemu Indonesia biar tahu rasa gitu, ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang para tiktoker dungu itu? Silakan tulis di kolom komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.